Halo para leaders dan pemilik bisnis. Kita mungkin susah banget cari karyawan atau anak buah yang bagus. Keluar masuk nggak jelas, yang ada di dalam juga nggak bisa diandelin. Kenapa ini terjadi? Yuk kita panau. Salah satu penyebab bahwa kenapa kita susah cari karyawan, yang pertama biasanya kita salahin karyawannya dulu, salahin orang lain dulu kan. Habis yang datang kurang bagus, habis yang ada di sini juga susah diatur dan sebagainya. Saya mau ajak kita untuk melihat diri kita sendiri dulu, lihat perusahaan kita, lihat bisnis kita atau corporate ya. Apa yang terjadi, apa yang mereka lihat dari luar. Bagaimana Anda memproses interview mereka. Memproses interview kandidat untuk karyawan Anda hampir sama dengan memproses bagaimana Anda mencari customer. Nah, ketika Anda mencari customer gimana? Wah, siapin presentasinya, siapin brosur dan segala macam. Sedangkan kalau mau cari karyawan, disiapin nggak? Jangan nggak disiapin apa-apa, main panggil aja langsung pas dia lihat, waduh kantornya kayak begini, langsung pulang lagi. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus perbaiki dulu diri kita sendiri. Perusahaannya diperbaiki, ya visi misi tujuannya mau seperti apa. Anda mungkin perlu bertanya kepada diri sendiri. Kalau Anda menjadi karyawan, mau nggak kerja di perusahaan Anda? Jangan-jangan jawabannya nggak mau, ya kan? Kalau nggak mau berarti ada yang kita harus beresin. Ya, salah satu yang membuat perbedaan juga bisa jadi suatu culture. Ya, culture yang nggak bisa dibeli. Juga suatu brand. Kenapa orang bagus? Ya, perhatikan, orang bagus itu maunya pasti kerja di perusahaan yang bagus, bukan di perusahaan yang kurang bagus. Nah, maka itu, tapi kalau bisnis saya masih kecil gimana? Perusahaan saya masih nggak ada, bahkan saya sendiri lagi yang kerja, mau cari karyawan gimana? Buat Anda para freelancer, kalau Anda mencari partner, Anda mencari kerja, Anda harus perbaiki dan siapkan tentang visi Anda ke depannya. Anda menjual visi, menjual mimpi. Siapin 5-10 tahun lagi mau apa. Itu yang di-share. Ya, itu yang pertama. Tips kedua adalah kita melakukan interviewnya bagaimana. Yang kita lihat apanya. Seringkali kita hanya melihat dari skill ya, selalu lihatnya dari kamu bisa apa, bisa gini nggak, bisa bantu saya. Kemungkinan besar mereka juga pasti akan jawab bisa, tapi ketika udah masuk, udah coba kerja, wah baru ketahuan deh, gitu kan. Jadi tips kedua adalah kita harus melihat dan memperbaiki cara interviewnya, ya. Jadi bukan hanya lihat skill, tapi lihat apa? Lihat attitude, lihat bagaimana perilakunya, bagaimana kelakuannya, bagaimana karakternya, bagaimana behaviornya gitu kan. Itu lebih penting kan. Coba Anda bandingin. Ada seseorang yang skillnya jago banget, tapi songong gitu ya, saya bilang songong. Ada satu lagi yang di sini adalah dia nggak bisa apa-apa, tapi beneran nggak bisa apa-apa nih, baru belajar segala macam, tapi orangnya mau belajar, orangnya mau mendengarkan, ya senang banget belajar. Bahkan sampai nih, saya pernah ketemu orang yang dia udah nggak digaji pun nggak apa-apa, tapi dia mau belajar. Tapi setelah dia belajar, dia dapat gaji gede. Pilih mana? Pilih yang sini atau pilih yang sini? Ya, pikir dulu. Kalau Anda pilih yang sini, yang skillnya gede tapi songong, coba pikirin lagi, yakin. Kalau dia masuk, dia kerjain segala macam, terus Anda susah ngaturnya, nggak mau diatur, gitu kan. Selalu jelek-jelekin Anda, selalu jelekin perusahaan, wah segala macam. Hasil kerjanya juga nggak tahu baik atau nggak. Kalaupun baik, Anda masa lebih pilih yang ini, gitu kan. Ya tentunya kita cari yang terbaik dengan skill yang cukup dan dengan attitude yang bagus. Tapi nomor satu harusnya attitude-nya, bukan skill-nya, ya. Jadi itu tips nomor 2. Tips nomor 2 adalah kita harus melihat dari attitude-nya dulu dan behavior dan karakternya, ABC. Tips ketiga, Anda menginterview caranya bagaimana? Bisa nggak attitude dilihat dengan melakukan one-on-one interview satu-satu? Kira-kira bisa nggak?
Kalau Anda tanya jujur, Anda jujur, ya pasti jawab jujur. Anda gajinya berapa? Oh pasti sekian. Di besar-besaran bisa jadi kan. Kalau Anda tanya bisa kerja keras, ya pasti jawabannya bisa, karena lagi interview, ya kan. Fakta dari orang bekerja, kadang-kadang kita nggak bisa lihat sampai sebulan, bahkan sampai 3 bulan. Ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai setahun. Jadi setahun baru keluar, dia pasang muka sampai setahun baru keluar aslinya. Ya, jadi itu memang proses dari merekrut karyawan. Jadi tips yang ketiga baik lagi adalah tadi cara interviewnya. Kalau cara interviewnya satu-satu susah, Anda harus lakukan yang namanya group interview. Ya, group interview barengan. Tentunya ini how-nya juga dalam. Ya nanti saya akan ceritakan di video-video selanjutnya. Tapi kalau kita lakukan one on one, kemungkinan besar langsung one on one ya, kemungkinan besar kita akan susah melihat attitude-nya. Itu tips ketiga. Tips keempat, ayo tips keempat apa kira-kira? Tips keempat, kalau udah diterima, Anda harusnya jangan terima dulu, tapi Anda harusnya tes dulu. Gimana? Maksudnya gimana? Ya, ada probation, waktu probation, tapi probation nggak 3 bulan juga. 3 bulan Anda berarti sudah terima. Sebelum masuk probation, Anda harus tes dulu. Ya bisa jadi tesnya cuma sehari atau di sewaktu interviewnya. Tes apa yang perlu dilakukan? Nah, coba apa? Yang pertama, kita tes kelakuannya dulu, ya kan? Yang kedua, kita tes dari karakteristik orang itu. Ada yang namanya DISC, ya. Karakteristiknya seperti apa? Apakah dia tipe penjaga gawang, tipe pendiam introvert, ataukah dia tipe pencetak gol?